Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Salam jumpa lagi dalam Light of Revival. Kita bersyukur atas karunia kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita sambut karunia itu dengan berteduh diri di hadapan Tuhan untuk menaikkan syukur kita kepadanya dan membaca merenungkan firman Tuhan. Bacaan pada hari ini terambil dari Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Hidup dalam cinta Kristus. Saudara-saudara, pernahkah kita mendengar sebuah lirik dari lagu Kristen, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku? Atau ada lagu yang lain, Bapa ajarku turut perintahmu, berikanku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Saudara-saudara, ketika kita mendengar lagu itu, atau ketika mungkin kita menyanyikan lagu-lagu itu atau lagu-lagu dengan tema sejenisnya, pernahkah kita berpikir untuk merenungkan apakah hidup kita sudah cocok dengan lagu-lagu yang kita nyanyikan itu? Pernahkah kita berpikir bagaimana kehidupan saya? Apakah betul-betul mengasihi Yesus? Apakah betul-betul menghormati Yesus atau tidak? Jangan-jangan nyanyian yang kita naikkan itu hanya sebatas kata-kata atau hanya sebatas ungkapan dari kita menikmati musik dari nyanyian itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kita perlu bertanya hal itu ke dalam diri kita. Kita perlu menyelidiki diri kita, bertanya hal itu kepada diri kita. Apakah kehidupan kita sudah cocok dengan nyanyian-nyanyian pujian yang kita naikkan itu? Bacaan kita di dalam surat Efesus ini sebenarnya punya satu tema yang umum. Paulus menulis surat ini supaya orang Kristen, orang yang mengaku dirinya Kristen, orang yang memiliki status hidup Kristen, mereka bisa menjalani hidup yang sejalan dengan status itu, dengan pengakuan dari kata-kata mereka. Relevansinya dengan kehidupan kita yang sekarang, kita mungkin mengaku diri kita sebagai orang Kristen, kita memiliki KTP Kristen, atau kita mungkin berkata-kata kepada orang lain, menyanyi lagu Kristen dari waktu ke waktu, tapi apakah kehidupan kita sejalan dengan pengakuan itu? Kita perlu bertanya itu kepada diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita menaikkan lagu aku mengasihi engkau Yesus, tetapi bagaimana mungkin kita menaikkan lagu aku mengasihi engkau Yesus, tetapi kehidupan kita tidak sejalan dengan hal itu? Nah, saudara-saudara, bacaan kita di dalam ayat yang ke-8 sampai 10 tadi sebenarnya merupakan satu bagian dari uraian Paulus yang panjang tentang hidup yang sejalan dengan status atau panggilan sebagai orang Kristen. Hidup yang seperti itu Paulus gambarkan sebagai hidup dalam cinta Kristus di dalam ayat yang pertama. Dan dalam uraian selanjutnya, kalau saya mau meringkaskan Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 10, maka saya bisa katakan begini: hidup dalam cinta Kristus itu adalah hidup yang tidak dipenuhi dengan nafsu, motivasi, kelakuan dan perkataan yang berdosa. Kita lihat itu dalam ayat 3 sampai 4. Tetapi hidup yang dipenuhi dengan ucapan syukur di bagian akhir dari ayat yang keempat itu. Saudara, mengucap syukur bukan sekedar perkataan, bukan sekedar pujian, tetapi kita lihat bagaimana Paulus menggambarkan tentang ucapan syukur. Mengucap syukur dalam bacaan kita adalah hidup di dalam terang dan terus belajar untuk mengetahui apa yang berkenan
kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, coba kita lihat diri kita masing-masing. Sudahkah hidup kita sesuai dengan status dan pengakuan kita? Sesuai dengan nyanyian-nyanyian kita atau belum? Kita perlu melihat dalam hati kita, pertanyakan motivasi kita, amati kata-kata, amati kelakuan hidup kita sehari-hari. Coba kita nilai bagaimana cara berpikir kita selama ini. Apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan atau belum? Jangan-jangan selama ini kita hidup menggunakan pikiran dan hikmat kita tanpa kita mau diuji oleh firman Tuhan. Saudara sekalian, cinta bukan sekedar mengenai perkataan dan perasaan. Mengucap syukur juga bukan sekedar mengenai perkataan atau ungkapan dalam hati kita, tetapi mengenai hidup yang totalitas dipersembahkan kepada Tuhan. Hiduplah dalam cinta Tuhan, saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan untuk kami merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami dalam motivasi kami, cara berpikir kami, kelakuan dan perkataan kami, supaya sejalan dengan status dan panggilan kami di dalam Kristus. Ampuni dosa salah kami demi Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang yang menuntun langkah kehidupan kita. Kiranya Allah Tritunggal memberkati kita sekalian.